Assalamualaikum semuanya. Di Indonesia sendiri, kita sangat familiar dengan menguburkan jenazah. Terlebih di Indonesia, mayoritas agamanya adalah Islam. Tapi bagaimana jika saya mengatakan bahwa di luar sana, para kartel telah memaksa korbannya untuk menggali kuburannya sendiri? Mari kita bahas dulu latar belakangnya. Manusia memiliki keingintahuan bawaan tentang hal-hal yang tidak diketahui dan kekerasan yang dilarang. Itu sering dianggap sebagai topik tabu yang memicu keingintahuan yang tidak wajar. Orang-orang secara alami tertarik ke dalamnya karena hal itu mewakili dunia yang mungkin tidak pernah mereka alami secara pribadi. Daya tarik semakin bertambah dalam kaitannya dengan perang melawan narkoba, khususnya di kalangan kartel narkoba Meksiko. Acara TV seperti Narcos serta berbagai film dokumenter online semakin meningkatkan rasa ingin tahu masyarakat. Salah satu subtopik yang semakin disorot adalah taktik persenjataan dan kekerasan yang dilakukan oleh kartel narkoba. Ketika saya mengatakan kartel narkoba Meksiko, kalian pasti akan membayangkan adegan tentang jiwa malang yang disumpal dan diikat dikelilingi oleh orang-orang jahat sebelum secara brutal dipensiunkan dari dunia ini. Namun kartel narkoba di Meksiko bukan satu-satunya yang menggunakan taktik teror yang biadab itu. Faksi kriminal di Brazil juga telah mengadopsi taktik yang sama dalam upaya mereka untuk menguasai kekuasaan dan wilayah. Brazil yang terkenal dengan lokasinya yang menakjubkan dan budayanya yang dinamis juga bergulat dengan sisi gelap narkoba. Geng-geng yang dikenal sebagai faksi kriminal telah menjangkiti negara itu selama beberapa dekade, menyebabkan ketidakstabilan dan kerusakan sosial. Perjuangan Brazil melawan geng-geng narkoba dapat ditelusuri kembali ke akhir abad 20. Pada masa itu, perdagangan narkoba dan kekerasan geng mulai meningkat, terutama di Rio de Janeiro dan Sao Paulo. Akar masalah itu dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk kemiskinan dan korupsi pemerintah. Geng-geng narkoba di Brazil biasanya disusun dalam struktur hierarki dengan pembagian kerja dan tanggung jawab yang jelas. Dalam perdagangannya, mereka seringkali didukung oleh milisi bersenjata lengkap dan memiliki jaringan prajurit untuk menegakkan peraturan mereka dan melindungi kepentingan mereka. Prajurit bersenjata adalah wajah nyata dari geng-geng itu. Mereka bertanggung jawab atas pemerasan, distribusi narkoba di jalanan, dan aktivitas kekerasan. Dalam beberapa kasus, para remaja direkrut secara paksa ke dalam peran-peran itu sehingga semakin memperparah siklus kekerasan dan kejahatan. Geng-geng narkoba di Brazil sangat sering mempekerjakan perempuan dan seringkali memberi mereka posisi yang dikenal sebagai muller untuk mengangkut narkoba, senjata, atau uang. Perempuan-perempuan itu sering dieksploitasi dan menjadi sasaran kekerasan. Sengketa wilayah dan konfrontasi polisi menyebabkan seringnya baku tembak dan korban sipil. Perdagangan narkoba memicu perekonomian gelap yang semakin mengganggu stabilitas masyarakat, sehingga menyulitkan penduduk untuk menjalani kehidupan normal. Salah satu dampak paling berbahaya dari geng narkoba adalah perekrutan generasi muda ke dalam kehidupan kriminal. Remaja dengan keterbatasan ekonomi dan pendidikan ditarik ke dalam geng-geng itu sebagai sarana untuk bertahan hidup. Hal itu tidak hanya dilakukan untuk siklus kekerasan, tetapi juga merampas potensi masa depan Brazil. Bisa dibilang, dua faksi narkoba terbesar di Brazil adalah Komando Primeiro de Capital atau PCC dan Komando Vermelho atau CV. Kedua geng tersebut menjadi terkenal karena teknik rekrutmen yang canggih dan kekerasan yang sadis. Faksi narkoba di Brazil memiliki ambisi yang sama dengan rekan-rekan mereka di Meksiko, namun pembentukan geng tersebut sangat berbeda dibandingkan dengan Meksiko.
Di Brazil, banyak faksi terkemuka bahkan tidak memulai organisasinya dengan geng narkoba. Sebaliknya, mereka memulainya dengan protes terhadap pemerintah yang korup. Kartel PCC yang dibentuk pada tahun 1993 dan kartel CV yang dibentuk pada tahun 1979, keduanya memulai kiprahnya dengan memprotes kondisi tidak manusiawi di dalam penjara serta kebrutalan yang dilakukan oleh sipir penjara kepada para tahanan. Beberapa tahun kemudian, organisasi itu lalu diambil alih oleh para tahanan sebagai milik mereka sendiri. Para tahanan membentuk aliansi untuk melindungi diri mereka dari kekerasan di penjara dan kebrutalan yang ditimbulkan oleh sipir. Ketika kelompok tersebut bersatu, para penjahat kelas teri diresapi dengan cita-cita keadilan sosial sayap kiri oleh para penjahat kelas kakap. Dan seiring berjalannya waktu, kedua organisasi itu beralih dari kelompok protes terhadap pemerintah menjadi organisasi kriminal besar-besaran pada tahun 1980-an. Awalnya, kedua kartel bermusuhan dan sempat melakukan gencatan senjata selama 20 tahun. Namun pada tahun 2016, gencatan senjata itu ternodai. Kedua geng tersebut saling berebut kendali dan mengakibatkan banyak nyawa hilang dengan cara yang tragis. Hingga saat ini, kartel PCC dianggap sebagai geng narkoba terbesar di Brazil dan mereka memiliki keuntungan dibandingkan kartel CV karena memiliki lebih banyak pengaruh anggota dan sumber daya serta menjadi geng yang terorganisir lebih baik dengan koneksi di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, sebagian besar kekerasan geng di Brazil merupakan akibat dari perang antara PCC dan CV. Sama seperti kartel narkoba Meksiko, faksi narkoba di Brazil banyak memanfaatkan serangan teror dengan eksekusi yang difilmkan. Akan tetapi, meskipun tingkat kebrutalannya juga luar biasa, video-video tersebut tidak menarik banyak perhatian online. Seperti eksekusi yang difilmkan dan diunggah oleh kartel narkoba Meksiko. Video tersebut direkam dengan alasan yang sama persis seperti yang terjadi di Meksiko. Semata-mata untuk propaganda teror dan untuk menakut-nakuti saingannya dan siapapun yang berani menentang kelompok mereka. Seringkali video tersebut awalnya dibagikan di situs media sosial seperti Twitter, Facebook, dan bahkan Snapchat. Sayangnya, video-video itu tidak diliput dengan cara yang sama seperti yang difilmkan oleh kartel narkoba di Meksiko, sehingga membuat penelitian terhadap kasus-kasus itu menjadi sangat sulit. Itulah sebabnya saya jarang membahas kasus-kasus kartel di Brazil, tidak sebanyak pembahasan tentang kartel Meksiko di channel ini. Tetapi jangan salah, kasus-kasus tersebut sama brutalnya dengan video kartel terkenal yang Anda semua ketahui. Video yang akan saya bahas kali ini dirilis pada tahun 2020 akhir. Korban dalam video tersebut adalah anggota kartel CV dan pelakunya adalah rival mereka yaitu kartel PCC. Videonya sendiri berdurasi 2 menit 11 detik dan diambil pada siang hari di dalam hutan. Video dimulai dengan seorang sikario mengarahkan pistol ke kepala korban yang duduk di tanah. Korban mengenakan celana jeans dengan tank top merah dan tampak berusia 20-an. Tangannya tidak terikat. Korban membacakan pernyataan sebagai berikut. Seharusnya saya tidak bergabung dengan Komando Vermelho karena sekarang mereka tidak bisa membantu saya. Saya di sini sendirian. Video melompat di mana korban terlihat menggali lubang dengan alat berkebun. Dia sedang menggali tempat peristirahatan terakhirnya. Sekali lagi, saya melihat sikario yang merekam, memegang pistol, dan membidik korban. Sekitar 15 detik kemudian, video sekali lagi melompat dan menunjukkan korban sedang berbaring telentang di kuburan dangkal yang baru digalinya. Tangan korban tertumpu di dada saat dia bersiap menghadapi yang terburuk. Seorang pria kemudian mendekatinya. Dia mengenakan hoodie hitam. Hoodie-nya ketat menutupi kepalanya sehingga menutupi sebagian besar wajahnya. Dia juga menggunakan tangan kirinya untuk menyembunyikan wajahnya.
Dia memegang parang di tangan kanannya dan saat korban terbaring di kuburannya, dia menikapnya beberapa kali dengan pisau di belakang lehernya yang menyebabkan korban mengeluarkan erangan yang menakutkan. Tangan korban yang tidak diikat mencoba untuk melindungi dirinya sendiri saat dia mengerang kesakitan. Sikario itu terus menikam lehernya. Saya dapat mendengar suara gemericik darah. Sikario itu kemudian mulai menusuk bagian atas dada korban dan bagian depan lehernya. Sekali lagi, itu menyebabkan suara rintihan mengerikan. Korban berguling ke samping dan menggunakan tangan dan lengannya untuk menutupi leher dan kepalanya. Sikario kemudian mulai dengan gila-gilaan menyerang kepala korban yang dilindungi tangan dan menyebabkan luka yang dalam. Penyerangan pada titik itu sangat heboh. Dia kemudian menikam korban berulang kali di bagian belakang leher yang tidak dapat dia lindungi sehingga menimbulkan suara dentuman yang mengerikan saat bilah mengenai tulang. Parang itu tumpul dan itu memang adalah ciri khas kartel Brazil. Pada momen itu, suara seorang pria terdengar berteriak di latar belakang. Saya rasa itu bukan Sikario atau perekam, tetapi orang lain di luar kamera yang mengolok-olok korban. Sikario itu terus menusuk dan menebas korban saat dia masih berusaha melindungi dirinya sendiri. Lengan, leher, dada, dan tangannya dipenuhi luka yang dalam. Korban basah kuyup oleh darah. Sekitar 1 menit 38 detik, video itu menunjukkan close-up korban yang saat itu sudah tewas. Pada titik itu, korban hampir sepenuhnya dipenggal. Orang yang merekam lalu menggunakan flash di ponselnya. Kepala korban hanya menempel dengan beberapa helai daging dan kulit. Sikario itu lalu memotong sisa daging dengan parang. Video itu benar-benar menyoroti betapa tumpulnya pisau. Bahkan memotong helaian kulit yang tipis saja tampaknya sulit. Saat itulah videonya berakhir. Aspek menyeramkan di video itu adalah Sikario yang menikam dengan heboh menggunakan parang tumpul. Suara klipnya juga menggelegar, mengerikan untuk didengarkan. Kasus-kasus dari Brazil cenderung tidak disorot, tetapi kenyataan menyedihkannya adalah ada begitu banyak video dari Brazil di luar sana. Semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal gila semacam ini. Tetaplah aman, dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.